Pada 15 Februari 2013, sebuah asteroid memasuki atmosfer bumi di atas Rusia, menciptakan api yang lebih terang dari sinar matahari dan gelombang kejutnya melukai lebih dari 1.000 orang. Peristiwa ini menunjukkan mengapa asteroid menjadi ancaman besar bagi kehidupan di bumi. Namun, di sisi lain, beberapa orang melihatnya sebagai peluang emas. Video peristiwa tersebut ditonton jutaan kali di perangkat seperti smartphone dan komputer. Mesin-mesin kecil dan kuat ini dibuat dengan logam mulia seperti emas, perak, dan platinum. Sumber daya langka ini tidak hanya indah, tapi juga merupakan beberapa elemen paling konduktif, tahan lama, dan mudah ditempa. Mereka sangat penting untuk bidang kedokteran, kedirgantaraan, dan teknologi. Namun, memperoleh logam-logam ini melalui penambangan di bumi adalah proses yang merusak. Penambangan yang menghancurkan seluruh ekosistem, menggusur komunitas, dan menciptakan limbah beracun. Ada ironi tragis, platinum digunakan untuk membuat panel surya, hidrogen, dan turbin angin. Jadi, semakin dunia beralih ke energi hijau, semakin banyak penambangan beracun yang dibutuhkan di bumi. Akan tetapi, planet kita bukan satu-satunya sumber elemen-elemen khusus ini. Kunci untuk menyelamatkan bumi dari penambangan yang merusak mungkin terletak pada ancaman utama planet kita, yaitu asteroid. Asteroid harta karun di luar angkasa. Mari kita kenalan dengan Lucy. Sebuah bintang yang dijuluki seperti lagu The Beatles yang terkenal. Itu karena inti Lucy kemungkinan besar terbuat dari karbon yang mengkristal. Sebuah berlian raksasa seukuran matahari kita. Langit memang bukan lagi batas dalam penjelajahan di ruang angkasa. Tentu saja Lucy terlalu jauh untuk dijangkau. Namun benda-benda langit lain yang lebih dekat ke bumi sama luar biasanya. Platinum dan emas di asteroid. Platinum dan emas adalah logam yang sangat berat. Seiring waktu, di bumi, mereka tenggelam ke inti planet. Itulah mengapa mereka sangat langka di kerak bumi. Tapi, karena asteroid tidak memiliki gravitasi yang besar, hal itu tidak terjadi pada asteroid. Dalam beberapa kasus, konsentrasi logam mulia di asteroid 100 kali lebih tinggi daripada di bumi. Sebagai contoh, pada tahun 2015, sebuah asteroid yang melintas dekat dengan planet kita diperkirakan mengandung platinum lebih banyak dari yang pernah ditambang di planet kita. Itu hanya dari satu asteroid loh. Sedangkan kita hanya untuk mendapatkan beberapa butir, merusaknya sangat luas. Atau ambil contoh Spice 16. Sebuah dunia logam yang diperkirakan bernilai 700 kuintilium dolar. Atau jika kita konversi ke dalam kurs rupiah, bisa-bisa kalkulator kita malah jebol, hancur, meledak. Hingga saat ini, semua ini hanyalah teori karena perjalanan ruang angkasa terlalu mahal. Tetapi itu mulai berubah. Biaya kursi di roket SpaceX 3 kali lebih murah daripada di Space Shuttle. Demam emas baru di luar angkasa. Perubahan biaya ini telah memulai demam emas baru. Pada tahun 2012, Larry Page, salah satu pendiri Google, menginvestasikan kekayaannya di Planetary Research. Setahun kemudian, beberapa perusahaan baru bergabung dalam perlombaan untuk menambang asteroid. Dan pada tahun 2017, NASA mengumumkan akan mengunjungi Spice. Lindy Elkin Stanton adalah pemimpin misi Spice NASA. Penting untuk dicatat bahwa misi Spice yang dijalankannya adalah misi sains murni. Namun, meskipun program ini tidak berhubungan langsung dengan penambangan asteroid, ia dapat meletakkan dasar untuk langkah pertama dalam playbook menambang asteroid, memilih dan memilah asteroid. Memilih asteroid yang tepat. Jenis asteroid yang menarik untuk ditambang adalah yang memiliki orbit yang sangat mirip dengan orbit bumi. Sebagian besar asteroid mengorbit matahari di antara planet Mars dan Jupiter di sabuk asteroid. Namun, beberapa di antaranya terkadang melintas mendekati bumi. Mencapai asteroid.
Kemudian kita harus mencapai asteroid, dan di sini ada kabar baik. Asteroid benar-benar adalah buah yang mudah dipetik di tata surya. Meskipun mungkin secara fisik jauh, jumlah energi yang dibutuhkan untuk mencapai asteroid jauh lebih sedikit daripada untuk mendarat di bulan atau di Mars. Itu karena asteroid memiliki gravitasi yang sangat kecil, yang berarti kita tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk mendarat di permukaannya, dan kita tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk kembali dari permukaannya. Proses penambangan aktual. Kemudian tibalah penambangan yang sebenarnya, dan disinilah menjadi rumit. Kita tidak bisa hanya menggunakan beliung, cangkul, atau koret di asteroid, karena gravitasinya sangat kecil sehingga emas yang kita gali akan melayang-layang. Namun, elemen yang berbeda meleleh pada suhu yang berbeda pula, sehingga penambang dapat memanaskannya dan kemudian memisahkannya menggunakan cermin raksasa untuk mengkonsentrasikan sinar matahari. Kita menerapkan panas, kita menguapkan material, dan dalam proses ini kita dapat memisahkan material yang tidak kita inginkan, mengonsentrasikan hal-hal yang kita inginkan, dan mengkondensasikannya kembali. Meskipun ini terdengar gila, penambangan asteroid mungkin tidak hanya layak, tapi juga jauh lebih berkelanjutan daripada penambangan di bumi. Keberlanjutan dan tantangan ekonomi. Beberapa peneliti yang telah melakukan perhitungan memperkirakan bahwa bahan bakar roket yang diperlukan untuk pergi dan membawa kembali 1 kg platinum dari asteroid akan melepaskan 150 kg CO2. Di sisi lain, penambangan di darat akan menghasilkan 40.000 kg CO2. Ini berarti penambangan asteroid bisa ratusan kali lebih berkelanjutan dan ribuan kali lebih rendah. Alasan utamanya adalah hampir tidak ada zat lain yang dapat kita tambang yang menghasilkan gas rumah kaca sebanyak itu. Mengalihdayakan penambangan keluar angkasa akan mengurangi populasi di bumi. Namun, ada masalah ekonomi. Dalam hal keberlanjutan, ini adalah kemenangan besar. Ini belum menguntungkan. Masalahnya adalah jika kita menambang 5 kali lipat platinum yang ada di bumi saat ini, harga pasar akan langsung anjlok. Kita bisa menjualnya dengan harga yang jauh lebih rendah, yang berarti kita mengurangi margin keuntungan yang akan didapat. Jadi, kita akan mengoperasikan infrastruktur dengan kerugian, dan itu membuatnya sangat tidak menarik bagi investor. Pajak karbon dan teknologi baru dapat mengubah persamaan ini, tetapi masih akan memakan waktu beberapa tahun agar penambangan ruang angkasa menjadi lebih menguntungkan. Investor memutuskan untuk tidak menunggu terlalu lama. Dunia tidak sepenuhnya mendukung model bisnis yang membutuhkan lebih dari 100 juta dolar dan lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan pengembalian modal investasi. Masa depan yang tak terhindarkan. Perusahaan Lewinsky gagal mengumpulkan dana yang cukup, memaksanya untuk meninggalkan tujuan menambang asteroid. Planetary Research tidak berhasil dalam tujuan akhirnya untuk menambang asteroid. Namun, menurut Chris Lewinsky, perusahaan tersebut berhasil dalam banyak langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dahulu, tidak banyak emas di California, tetapi para pemukim saat itu berhasil dalam hal lain, meskipun dengan kerugian besar bagi penduduk asli. Dalam kesibukan untuk mencapai perbatasan, mereka mempercepat pengembangan ala-ala barat. Sebagai sebuah dunia, kita jauh lebih dekat untuk menggunakan sumber daya dari luar angkasa ketika perusahaan itu didirikan pada tahun 2009. Kita sekarang bahkan bisa mendapat gelar di bidang penambangan luar angkasa. Kasus bisnisnya belum sepenuhnya menguntungkan, tetapi kita bisa membuatnya lebih berhasil. Kita bisa menemukan caranya, walau mungkin suatu saat nanti. Dan ini adalah masa depan umat manusia yang tak terhindarkan, karena kita tidak bisa menolak. Sejarah kita menunjukkan bahwa manusia adalah penjelajah. Teknologi baru dapat membuat penambangan luar angkasa lebih ekonomis. Beberapa dekade yang lalu, teknologi yang kita gunakan untuk menonton video ini lebih tampak mustahil. Hari ini, kita dapat menggunakan satelit untuk menyebarkan internet ke seluruh planet.
Dalam 10, 15, atau 20 tahun berikutnya, banyak hal yang bisa terjadi. Suatu hari nanti, penerbangan di bumi mungkin tampak usang, kuno, dan kampungan. Agak mirip dengan menggunakan lilin untuk menerangi ruangan. Itu akan menjadi tujuan yang indah. Itulah masa depan utopis umat manusia, di mana kita telah belajar untuk merawat bumi kita dan kita dapat melakukan industrialisasi berat serta penambangan dan ekstraksi mineral kita di luar angkasa melalui asteroid. Terima kasih sudah menyimak. Tonton pula video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya agar teman-temanmu tidak ketinggalan informasi menarik dari Cemilan Edukasi. Cemilan Edukasi, ngemil ilmu, bikin pinter.